Kita bersyukur untuk semua kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Suara kita katakan kepada Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
Kami menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan boleh memberkati setiap hidup kami. Terima kasih pagi hari, siang, bahkan pada malam hari ini kami masih mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan baik dan teramat baik dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami terus menerus hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Layakan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sepanjang hidup kita, Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan keluarga kita. Itu semua karena ada Tuhan. Itu semua karena Tuhan kita hebat. Oleh sebab itu saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian bahwa Tuhan baik, bahkan hebat dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, Kau yang hidup di dalamku, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh ini tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita kembali menaikkan pujian ini. Kita mau katakan bahwa Dia hidup di dalam kita dan kita memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Kau yang hidup di dalam, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan katakan Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu
Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya persilakan duduk kembali. Pada malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Bahkan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus menuntun hidup kita untuk kita semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku rasakan kasih-Mu.
dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyembah Allah kita. Mari kita meninggikan Allah kita. Sebab sepanjang hidup kita merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami. Memberkati keluarga kami. Memberkati pelayanan kami. Memberkati pekerjaan kami. Sekalipun banyak tantangan menghampiri hidup kami, tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan masih menolong kami, mengingatkan kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai aku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai aku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Pada Pak Marlon saya persilakan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, nyanyi kebaikan-Mu Shalom, selamat malam buat Bapak dan Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kesempatan ini kami akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema diberkati untuk menjadi berkat. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini dan
kami pun nantinya menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan untuk menjawab tantangan tema pada malam hari ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya mengangkat dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan 11. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 10 dan 11. Saya akan membacakan buat saudara di tempat ini dan juga yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pada malam hari ini. 1 Petrus 4 ayat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi temanya diberkati untuk menjadi berkat. Kalau melihat konteks teks ini, saudara tahu bahwa ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang perantau. Yang konsentrasinya saudara tahu pada waktu itu ada kisah kehidupan yang sangat tragis yang dialami oleh orang percaya yang menderita di berbagai belahan tempat dan terutama di kota Roma. Mereka disiksa karena imannya, mereka dipersekusi karena keyakinannya. Tetapi pada teks ini justru Petrus seolah-olah memberikan suatu energi baru. Seharusnya mungkin secara normally mungkin kita merasa kalau dalam keadaan susah begini sembunyi saja, lari saja, tinggalkan imanmu. Tetapi hari ini dalam dalam konteks yang sedemikian rupa justru dia mengatakan layani seorang dengan yang lain dan bagaimana hidup seorang percaya itu di bawah tema diberkati untuk menjadi berkat. Saudara tahu tidak ada satupun orang di antara kita semua di sini yang tidak suka diberkati. Amin. Semuanya senang diberkati. Siapapun itu kecuali tidak waras. Pasti semua pengen diberkati hidupnya. Dan doa kita semua supaya Tuhan berkatilah kami, berkati anak cucu, berkati keluarga, berkati setiap orang. Semua begitu doanya. Pertanyaannya, adakah orang juga pengen memberkati? Adakah orang mau memberkati? Karena tidak secara simultan bahwa orang yang diberkati itu secara simultan, spontan, otomatis dia memberkati. Tidak. Ada banyak orang diberkati tapi tidak memberkati. Kenapa? Ada banyak alasannya tentunya ya. Kalau misalnya ada orang yang diberkati dan kemudian dia diminta untuk memberkati, untuk membagikan berkatnya. Mungkin dia berkata, enak aja aku yang kerja keras kok kamu yang menikmati. Sorry, saya nggak mau. Kerja dong. Begitu kan. Kerja dong, kerja keras seperti saya. Ini semua saya kumpulkan berjerih lelah. Terus tiba-tiba kamu minta, enak amat loh. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa banyak orang tidak mau memberkati. Yang kedua adalah soal mental. Ingat, tidak semua orang miskin itu punya mental miskin. Dan tak juga semua orang yang kaya bermental kaya. Ada orang yang kaya yang diberkati bermental miskin. Maka persoalannya adalah persoalan mental. Dia sudah punya tapi merasa tidak punya. Maka mentalnya mental untuk diberkati. Mentalnya selalu menerima. Usia 45 ke atas pasti tahu kisahnya. Yaitu datang dari Eropa. Itulah kisah tembok Berlin. Saudara tahu bahwa dahulunya Jerman Timur, Jerman Barat itu dipisahkan oleh tembok. Yang satu di bawah pengaruh komunis, yang satunya di bawah pengaruh demokrasi, liberal dan sebagainya. Dan tentunya pengaruh Kristen itulah Jerman Barat. Nah,
Saudara tahu sebelum tembok itu dipisah, tapi masyarakatnya sudah pisah. Konon ceritanya di perbatasan itu orang-orang Jerman Timur selalu membuang sampah di perbatasan itu. Dia buang sampah dan itu bau kotor. Tapi kemudian masyarakat atau orang-orang dari Jerman Barat selalu membersihkannya. Setelah membersihkan, mereka meletakkan makanan-makanan kaleng, minuman-minuman kaleng. Keren banget. Wah, kerancingan orang Jerman Timur. Dia ambil makanan itu, kemudian dia buang lagi sampah-sampah, kaleng-kaleng kosong, kaleng-kaleng yang tidak berisi itu, dibuang lagi sampah di sana. Orang Jerman Barat kembali lagi membersihkannya. Dan kemudian meletakkan makanan-makanan kaleng. Dan mereka menulis secari kertas. Setiap orang memberi apa yang ada padanya. Orang Jerman Barat punya makanan kaleng. Mereka memberi makanan kaleng. Orang Jerman Timur punya sampah. Mereka memberikan sampah. Setiap orang memberi apa yang ada padanya. Kalau engkau punya kebaikan, maka engkau memberikan kebaikan itu pasti. Tidak bisa. Kalau engkau punya kasih, maka pasti engkau memberikan kasih. Maka hari ini, pada waktu Petrus mengajar orang-orang jemaat di berbagai kota. Dan surat ini menjelaskan kepada orang percaya. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Mari kita lihat. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh loh. Maka bagaimana orang yang memberkati? Dia harus menyadari bahwa hidupnya ada di dalam hidupnya ada karunia, ada pemberian, ada gift. Kalau tidak ada nggak usah kasih. Kalau engkau belum meyakini ada gift di dalam dirimu, ada karunia dalam dirimu, maka engkau tidak perlu memberi. Saya jamin itu. Tapi kalau engkau yakin bahwa ada gift di dalam dirimu, ada karunia, ada pemberian Allah di dalam dirimu, maka itulah yang kau gunakan sebagai alat untuk melayani. Halo, apa yang ada padamu, itu yang kau beri. Kalau engkau tahu bahwa engkau sadar bahwa engkau dikasihi Tuhan, disayangi, dan Tuhan memberi kasih sayang kepadamu, bagaimana? Tidak mungkin. Sejak awal dalam Injil Matius yang sinonim dikatakan tidak mungkin orang punya terang kemudian ditutupi dengan gantang. Benar? Nggak mungkin. Atau terang itu di bawah kolong. Impossible, nggak mungkin. Terang itu akan diangkat untuk menerangi. Kalau engkau memang tahu bahwa engkau ada karunia, pemberian Allah, entah apapun itu. Apakah itu dalam bentuk talenta, apakah itu dalam bentuk harta, dan terutama tentu adalah kasih karunia Allah. Maka itulah yang Petrus katakan, layani seorang akan yang lain dengan karunia. Karena kepada tiap-tiap orang diberikan karunia itu. Halo? Maka nanti selanjutnya kemudian dikatakan, kalau engkau mau berbicara, bicaralah firman Allah, jangan ngegosip. Kalau engkau memberkati, maka engkau memberkati. Tidak mungkin ada orang mengutuk. Maka saya sering katakan, kalau ada orang yang, firman Tuhan kan katakan begini, kalau ada orang yang memberikan kepadamu minum, hamba-hamba Tuhan atau pelayan itu, maka dia akan mendapat balasan pelayan Tuhan, mendapat balasan Nabi. Maka saudara tahu kalau engkau dikutuk, dibenci, maka saudara katakan, Tuhan, aku adalah orang yang diberkati, maka kuberikan berkat kepadanya, kuberkati dia. Saudara tahu kalau berkat itu tidak cocok padanya, maka akan kembali padamu. Amin. Demikian kutuk, hati-hati kamu. Kalau kau mengutuk orang, nggak cocok kutuk itu sama dia, kembali ke kau. Ya, kembali ke kau. Makanya kan orang katanya, kalau secara filosofis, kalau nunjuk orang itu satu, padahal nunjuknya ke dia ada 3, ya kan? Maka kalau nunjuk orang itu jangan 1, 5. Orang yang diberkati itu pasti memberkati, sesungguhnya pasti. Karena firman Tuhan katakan bahwa layani orang dengan karunia, karena kepada tiap-tiap orang,
tiap-tiap orang tidak ada alasan. Entah engkau orang hidup sederhana, entah berpengetahuan minim, entah engkau orang yang berpengetahuan tinggi. Maka kepada tiap-tiap orang diberikan karunia. Itulah yang menyebabkan bahwa engkau adalah orang yang pantas, layak untuk memberkati. Saudara, kenapa saya katakan tadi, tidak semua orang yang diberkati itu, tidak semua orang yang punya itu bermental orang kaya. Halo? Alkitab pernah mengatakan seorang miskin tapi bermental kaya. Soal faktor karena dia ketaatan itu nanti soal lain. Tapi saudara ingat kisah janda di Sarfat, benar? Bahwa dia tidak punya, dia hanya punya tepung, dan kemudian kalau mereka makan, kami akan mati. Tapi dia memberikan kepada hamba Tuhan. Oke, halo, kalau itu bermental miskin, jangankan tepung yang diminta itu. Kena lempar itu Nabi Elia. Elia ya. Kena lempar. Tapi karena dia bermental kaya. Karena dia bermental kaya maka dia rela memberikan. Saudara tahu, maka firman Tuhan hari ini mendorong kita bahwa tidak mungkin orang yang sudah diberkati tidak memberkati. Impossible. Perhatikan. Yang kedua, kenapa kita menjadi berkat? Yang kedua dikatakan begini, ayat yang masih ke-10 itu, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Halo. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tidak ada satu orang pun di antara kita disebut adalah pengurus yang ceroboh, pengurus yang jahat dari kasih karunia Allah. Pasti kita semua berhadapan dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita, Tuhan meyakini dan kita pun seandainya Tuhan ada di depan kita. Dan dia berkata begini, halo, katakanlah namanya Poltak. Halo Poltak, apakah engkau akan menjadi orang yang baik mengurus kasih karunia yang akan kupercayakan kepadamu? Pasti engkau berkata, yes Tuhan, yes, percayakan itu kepadaku dan saya akan menjadi orang yang baik dari sebagai pengurus dari kasih karunia itu. Tapi sesungguhnya faktanya tidak selalu sesuai dengan keinginan. Karena hari ini saya yakin bahwa engkau adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Adalah bagian dari kelompok orang yang baik mengurus kasih karunia Tuhan itu. Maka ketika engkau menjadi orang yang punya status pengurus kasih karunia. Engkau adalah pengurus kasih karunia. Urus dong. Masa pengurus tidak mau mengurus? Itu namanya status tapi gak berfungsi. Itu namanya punya status tapi tidak berfungsi. Maka dikatakan sebagai pengurus yang baik. Saudara tahu, karena yang saudara urus itu adalah miliknya Allah. Yang kedua, yang ketiga, kenapa engkau menjadi orang yang seharusnya memberkati? Karena yang engkau berikan itu, karena yang engkau akan bagikan itu, karena yang engkau akan jadikan alat untuk memberkati itu, orang itu adalah milik Allah yang sesungguhnya. Saya pikir kita semua sudah banyak mendengar ucapan-ucapan bahwa ini adalah titipan Allah, gitu ya. Ini adalah semua kehidupan ini, anak, harta, kita selalu pintar bicara itu bahwa ini adalah titipan Allah. Tapi siapa yang rela bagi-bagi? Siapa yang rela berbagi? Tidak ada. Belum tentu orang rela berbagi. Kecuali dia sangat menyadari bahwa ini milik Allah. Dan saya hanya mengurusnya selama di dunia ini. Amin. Saya hanya mengurusnya selama di dunia ini. Saya hanya mengelolanya selama di dunia ini. Saya hanya menata. Saya adalah penata layannya Allah. Saya adalah orang yang diberi tanggung jawab. Halo, indah sekali. Engkau diberi tanggung jawab untuk mengurus kasih karunia itu. Lakukan itu. Itu berarti bahwa ketika karunia itu diberikan, Allah punya tujuan bahwa karunia itu berguna untuk orang lain.
Kalau kita terjemahkan kasih karunia Allah itu dalam bentuk harta, dalam bentuk uang, dalam bentuk jabatan, maka gunakan itu, pakai itu untuk memberkati orang lain juga. Allah itu bukan orang Allah yang egois, yang kemudian dia berkata gunakan itu untuk orang lain dan jangan dipakai untukmu. Enggak. Allah juga merindukan kita menggunakan kasih karunia itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluargamu. Yes, tapi di dalam kasih karunia itu jelas karena dikatakan engkau adalah pengurus kasih karunia Allah, maka kasih karunia itu entah apapun itu bentuknya, itu adalah bagian yang harus dinikmati oleh orang lain. Halo, itu artinya bahwa di dalam hartamu itu ada bagian orang lain. Amin. Di uang-uang yang ada di m-bankingmu itu, di hartamu yang banyak itu, ada bagian orang lain yang harus mereka nikmati dari engkau. Karena engkau dikatakan pengurus kasih karunia Allah. Pemahaman ini akan, jika pemahaman ini menguasai pemikiran kita, itu artinya baru kita bisa menjadi berkat. Jika tidak, maka tidak mungkin kita bisa menjadi berkat. Impossible. Saya yakin tidak mungkin. Dan yang terakhir dikatakan begini. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara. Begitu ya. Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jika engkau punya sesuatu, lakukanlah itu. Gunakanlah itu. Jika engkau memang talentamu berbicara, silakan. Bicaramu itu diisi value yang tinggi, itulah firman Allah. Jika engkau melakukan sesuatu, maka sesuatu itu, tingkah laku itu diisi dengan value yang dari Allah. Jika ada engkau punya harta, maka hartamu itu diisi value-nya, nilainya ditambahkan nilai di sana, itulah nilai kerajaan Allah. So, artinya bahwa apa yang kau miliki itu berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Diisi. Maka itu bukan soal uang. Ini bukan soal harta. Maka saudara seharusnya bertanya sesekali, untuk apa talenta yang Tuhan berikan ini kepada saya? Sudah banyak kan cerita tentang talenta 5, 3, 1. Begitu ya. Tidak digunakan. Untuk apa sebenarnya ini? Untuk apa sebenarnya Tuhan memberikan kasih karunia ini kepada saya? Jika engkau memang berbicara, berbicaralah. Tapi berbicara dalam firman Tuhan artinya bukan soal bicara. Gunakan sesuatu itu dalam rangka ada value-nya, value kerajaan Allah. Ada nilai kerajaan Allah di sana. Jika engkau punya harta, taruhlah nilai kerajaan Allah. Jika engkau punya talenta, apapun talentamu, taruh itu dalam rangka mengembangkan kerajaan Allah. Jika engkau penuh kasih karunia, jika engkau sadar bahwa engkau diberikan kasih karunia, maka saya yakin engkau adalah orang yang berbagi kasih karunia. Karena setiap orang selalu memberi apa yang ada padanya. Engkau punya kasih karunia, bagikan itu pada orang lain. Karena engkau dikatakan adalah pengurus kasih karunia itu. Engkau adalah pengelola kasih karunia itu. Maka biarkanlah engkau menjadi pengelola yang baik. Halo, amin. Pengelola yang baik itu. Saudara bisa kan menjadi pengelola yang baik. Pengelola yang baik itu adalah menggunakan, memfungsikan apa yang diurus itu. Demi kebahagiaan, kebaikan banyak orang. Kiranya kita menjadi orang yang diberkati, tapi juga memberkati. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang yang sudah diberkati. Pastikan bahwa engkau adalah orang yang juga memberkati. Karena setiap orang memberi apa yang ada padanya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Firman Tuhan ini kiranya memotivasi kami. Bahwa apa yang kami miliki, itulah yang menjadi alat bagi kami untuk melayani Tuhan bagi orang-orang lain. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Apapun bentuknya itu. Biarlah itu menjadi alat bagi Tuhan untuk kami. Untuk mempermuliakan Engkau. Untuk membawa banyak orang menikmati kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan. Jika Engkau dapati saudara-saudara hamba
yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini, yakinkan mereka bahwa itu adalah milikmu dan kami adalah pengurus kasih karunia itu. Maka kami menjadi orang yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita menutup bagian acara ini dengan doa dan doa syafaat dan berkat. Yuk kita memuji Tuhan. Silakan. Lagu apa? Menyenangkan. Amin. Ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Katakan jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Amin. Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Yuk kita berdoa sekali. Bapak terima kasih pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan, yang mengikuti acara ini. Berkati mereka dan jadikan mereka menjadi orang-orang yang memberkati lingkungannya, gerejanya, rumah tangganya, keluarganya. Terima kasih Tuhan. Berkati yayasan kami Tuhan yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Baik di pusat, di berbagai daerah, sekolah-sekolah teologi yang kami punya, di Batu, di tempat ini dan Kalimantan Barat. Terima kasih Tuhan. Juga perwakilan-perwakilan di berbagai tempat Tuhan Kau berkati. Pengurus pusat Tuhan diberkati, pembina, pengawas diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah. Demikian juga para sponsor di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, di yayasan kami ini. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan, limpahkan kasih setiamu, semakin berlimpah-limpah, semakin berlimpah-limpah, itu doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka semua. Jika mereka sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Jika ada persoalan ekonomi, Tuhan tolong mereka mampu melewatinya, menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, itu doa kami untuk orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Para mahasiswa, para alumni, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah. Ini doa kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kasih yang daripada Allah, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara-saudara, sebelum kita menyanyi, ikuti acara-acara kami, katakan kepada anak-anak Anda, ikuti ada acara Event Kids pada hari Jumat, dan juga bincang orang-orang muda pada hari Minggu, dan tentunya pada Sabtu malam seperti ini ada acara kita Praise and Worship atau Saturday Night Service dari Tanjung Enim untuk dunia.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Marlon, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita hidup diberkati Tuhan dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menaikkan pujian, He is so good to me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik dalam hidup kita.